Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kelompok saya akan menjelaskan fungsi probabilitas yang disusun oleh Rifan Sanusi, Srida Ayu, Ube, dan Ufi Wiwil. Sebelum menyaksikan video dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rifan Sanusi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengertian frekuensinya. Adapun untuk kunci penerapan suatu aplikasi probabilitas dalam statistik, yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa keadaan. Di sisi apabila kita mengetahui bahwa keseluruhan probabilitas dari suatu kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas peristiwa atau kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Contohnya distribusi probabilitas yang pertama adalah probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kedua adalah hasil aslinya lah kejadian yang tidak terikat satu sama lain. 3. Daftar hasilnya lengkap, jadi jumlah probabilitas dari sebagai kejadian ialah 1. Distribusi probabilitas. Ada dua jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk tujuan berbeda dan berbagai jenis proses pembentukan data, yaitu distribusi probabilitas normal atau kumulatif dan distribusi probabilitas binomial atau diskrit. Distribusi probabilitas kumulatif. Distribusi probabilitas kumulatif juga dikenal sebagai distribusi probabilitas kontinu. Dalam distribusi ini, sekumpulan kemungkinan hasil dapat mengambil nilai pada rentang yang berkelanjutan. Misalnya, sekumpulan bilangan real adalah distribusi kontinu atau normal karena memberikan semua hasil yang mungkin dari bilangan real. Demikian pula himpunan bilangan kompleks, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan bulat, dan lain-lain merupakan contoh distribusi probabilitas normal. Juga dalam skenario kehidupan nyata, suhu pada hari itu adalah contoh probabilitas kontinu. Rumus untuk distribusi normal adalah di mana mu sama dengan nilai rata-rata, sigma disebut standar probabilitas, dan x variabel acak normal. Di sini jika mean mu sama dengan 0 dan deviasi standar sigma sama dengan 1, maka disebut ini diketahui distribusi normal. Perkenalkan, nama saya Ufi Wiwil. Saya akan menjelaskan karena statistik distribusi normal memperkirakan banyak peristiwa alam dengan sangat baik. Ini telah berkembang menjadi standar rekomendasi untuk banyak query probabilitas. Beberapa contohnya adalah: 1. Tingginya populasi penduduk dunia. Yang kedua, melempar dadu sekali atau beberapa kali. Yang ketiga, untuk menilai intelligence quotient level pada anak-anak di dunia yang kompetitif ini. Keempat, melempar koin. Yang kelima, distribusi pendapatan dalam perekonomian negara antara miskin dan kaya. Yang keenam, ukuran sepatu wanita. Yang ketujuh,
rentang berat bayi yang baru lahir. Yang kedelapan, laporan nilai rata-rata siswa berdasarkan kinerja mereka. Selanjutnya, distribusi probabilitas diskrit. Suatu distribusi disebut distribusi probabilitas diskrit apabila himpunan hasilnya bersifat diskrit. Misalnya, jika dadu dilempar semua, kemungkinan hanya akan berlainan dan memberikan hasil yang banyak. Ini juga dikenal sebagai fungsi massa probabilitas. Jadi, hasil dari distribusi binomial terdiri dari percobaan berulang dan hasilnya mungkin terjadi atau tidak. Rumus untuk distribusi binomial adalah Px sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n kurang r dikali pr dalam kurung 1 dikurang p pangkat n dikurang r. Px sama dengan c dalam kurung nr dikali pr dalam kurung 1 dikurang p n pangkat n kurang r, di mana n sama dengan jumlah total suatu kejadian, r sama dengan jumlah total kejadian yang berhasil, p sama dengan keberhasilan pada probabilitas percobaan tunggal, NCR sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n kurang r. 1 dikurang p sama dengan probabilitas kegagalan. Seperti yang telah kita ketahui, distribusi binomial memberikan kemungkinan hasil yang berbeda. Dalam kehidupan nyata, konsep tersebut digunakan untuk beberapa keperluan termasuk 1. Untuk mengetahui jumlah bahan bekas dan tidak terpakai saat membuat produk. 2. Untuk mengikuti survei umpan balik positif dan negatif dari orang-orang terhadap suatu hal. Perkenalkan, nama saya Srida Ayu. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengetahui apakah suatu saluran ditonton oleh berapa banyak pemirsa dengan menghitung survei, ya atau tidak. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah pria dan wanita yang bekerja di sebuah perusahaan. Yang kelima, untuk menghitung suara untuk para calon atau kandidat dalam pemilihan. Nah, selanjutnya, apa itu distribusi binomial negatif? Yang pertama, dalam teori dan statistik probabilitas, jika dalam distribusi probabilitas diskrit, jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan Bernoulli yang independen dan disebarluaskan secara identitas sebelum sejumlah kegagalan tertentu terjadi. Maka daripada itu disebut sebagai distribusi binomial negatif. Yang kedua, di sini jumlah kegagalan dilambangkan dengan R. Misalnya, jika kita melempar dadu dan menentukan kemunculan 1 sebagai kegagalan dan semua non 1 sebagai keberhasilan. Nah, jika kita sering melempar dadu sehingga muncul 1 untuk ketiga kalinya, yaitu R sama dengan 3 kegagalan, maka distribusi probabilitas bilangan non 1 yang muncul adalah distribusi binomial negatif. Contoh soal, apakah Px sama dengan X per 3, di mana X sama dengan 0, 1, dan 2, merupakan distribusi probabilitas. Maka, P0 sama dengan 0 per 3, P1 sama dengan 1 per 3, P2 sama dengan 2 per 3. Sigma Px sama dengan 0 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Atau 3 dibagi 3 hasilnya 1. Setiap Px bernilai antara 0 dan 1,
Kedua persyaratan memenuhi bahwa PX merupakan distribusi probabilitas. Interval statistik dan uji impedensi seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tertentu sebelum menghitung interval atau pengujian berdasarkan asumsi distribusi. Kita perlu memverifikasi bahwa asumsi tersebut dibenarkan untuk kumpulan data yang diberikan. Dalam hal ini, distribusi tidak perlu menjadi distribusi data yang paling sesuai, tetapi model yang cukup memadai sehingga teknik statistik menghasilkan kesimpulan yang valid. Studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu seringkali dibutuhkan. C. Cara menentukan distribusi probabilitas. Langkah dalam menentukan distribusi probabilitas yakni 1. Variabel acak distribusi probabilitas untuk variabel penelitian. Acak menggambarkan bagaimana probabilitas distribusi di atas nilai-nilai variabel acak untuk variabel acak diskrit. X tersebut probabilitas ditentukan oleh fungsi massa probabilitas yang dilambangkan dengan fx. Fungsi tersebut memberikan peluang atau probabilitas untuk setiap nilai variabel acak. Dalam pengembang fungsi probabilitas untuk variabel acak diskrit, dua kondisi harus dipenuhi. 1. Fx harus non-negatif untuk setiap nilai variabel acak, dan 2. Jumlah probabilitas untuk setiap nilai variabel acak harus sama dengan 1. 2. Variabel kontinu. Variabel acak kontinu dapat mengasumsikan nilai apapun dalam interval pada garis bilangan real atau dalam kumpulan interval. Karena ada jumlah nilai yang tak terbatas dalam interval, apapun tidak ada artinya membicarakan probabilitas bahwa variabel acak akan mengambil nilai tertentu sebagai gantinya. Probabilitas bahwa variabel acak kontinu akan terletak dalam data interval tertentu dipertimbangkan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.